Kita melanjutkan dan mengakhiri. Wah, melanjutkan dan mengakhiri. Sebelum diakhiri. Wah, kita harus mengakhiri pertemuan kita. Memang apa yang kita pelajari selama 4 kali pertemuan, termasuk hari ini, hari yang kelima atau kelima kali pertemuan, tentu itu semua terlalu sedikit karena ini menyangkut skill of research, keterampilan keterampilan meneliti. Maka berbicara mengenai keterampilan, tentulah tidak mungkin hanya diterima sekali, 2 kali, 3 kali, melainkan harus menjadi kebiasaan. Kalau saya mempertimbangkan, mengingat diri saya sendiri, saya sudah mengikuti mata kuliah riset atau penelitian ini mungkin lebih daripada 12 kali. Lain dari mengajar. Dari S1, S2, dan seterusnya, saya sudah mengikuti berkali-kali. Dan memang kalau kita sudah sempat terampil meneliti, kemudian terdiam dalam 1-2 tahun, itu pun kita perlu exercise lagi, perlu latihan lagi. Karena meneliti itu sama dengan melakukan kegiatan hari-hari. Kalau kita tidak melakukan kegiatan hari-hari, berhenti selama 2 minggu saja, tentu ini sudah menjadi masalah bagi kita. Tidak ada activity, hanya diam-diam. Demikian pula penelitian. Perlu pemanasan baru kita mulai terampil lagi. Dulu pernah terampil, membuat penelitian, membuat tulisan. Tapi kalau sempat terhenti lama, maka kita mengalami kesulitan untuk adaptasi ulang. Ya, tetapi yang sudah pernah terampil tidak akan pernah hilang. Itu juga. Yang sudah pernah mampu mengendarai kendaraan, misalnya driving car, lalu 2 tahun, 3 tahun tidak pernah mengendarai kendaraan, itu driving car. Kemudian kita mulai lagi hari ini, wait for, must be careful, and then kita mesti menyesuaikan diri lagi. Begitulah. Kenapa? Apa maksud saya menyampaikan hal ini? Tetapi kalau kita sudah terbiasa, sudah pernah terampil menulis, terampil meneliti, sekali lagi itu tidak akan hilang. Sama dengan orang berbahasa. Kalau dia pernah belajar bahasa Inggris, kemudian dalam 2 tahun dia tidak pernah menggunakan bahasa Inggris karena dia ada di satu daerah yang tidak berbahasa Inggris, tidak akan hilang. Bahasa itu skill, berbicara dan mendengar itu tidak akan hilang. Namun perlu adaptasi. Nah, itulah kabar baik untuk saya sampaikan. Kenapa? Karena apa yang Bapak Ibu terima dalam 4-5 kali pertemuan ini barulah awal. Tentu baru tahap awal. Dan itu perlu ditindaklanjuti dengan pengalaman hari-hari. Sebagaimana yang saya pernah sampaikan pada pertemuan yang pertama atau kedua. Hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh penelitian. Saya bicara karena hasil penelitian. Saya melihat dan saya menyampaikan hasil penglihatan saya. Itu pun penglihatan itu kan survei. Jadi apapun yang kita kerjakan, semuanya itu dilatar depani oleh penelitian. Kalau mau bertanggung jawab, kecuali asal bunyi, asal berkata, asal saja, dan asal-asalan. Namun kalau kita mau menyampaikan pendapat, khotbah, bahkan doa, kita harus mengawali dengan penelitian. Loh, Pak, kok doa kok diawali dengan penelitian? Iya dong. Ya, misalnya pokok doa yang diberikan oleh Ibu Wiwi kepada saya, Pak Stevi, tolong doakan. Ada 3 pokok doa. Saya tidak mungkin langsung. Mari kita berdoa. 3 ini apa? Ada apa? Mengapa? Kan begitu. Tidak mungkin kita langsung. Tolong doakan ulang tahun. Ya, ulang tahun siapa? Ulang tahun pernikahan kah? Atau ulang tahun kelahiran kah? Atau ulang tahun gereja kah? Perlu lebih. Nah, mendapatkan informasi yang lebih lagi namanya penelitian. Sekali lagi, mendapatkan informasi yang lebih lagi, lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi, itu namanya penelitian.
Pak, tolong doakan, saya sakit. Doakan, saya sakit. Mau mendoakan Bapak supaya sakit atau sembuh dari sakit? Kan perlu kejelasan. Lalu sakit apa? Ya boleh boleh juga sih tidak perlu diberitahu. Boleh, tetapi perlu ada sudah berapa lama Bapak sakit? Baru 1 jam yang lalu. Nggak usah doakan. Baru 1 jam yang lalu. Artinya kita perlu teliti gitu. Pak, saya sudah sakit selama 6 bulan, Pak. Dan nampaknya penyakit ini nggak mau pergi dari hadapan hadiratku, Pak. Dan tolong doakan, saya sudah berobat ke dukun-dukun, Pak. Bahkan ke pendeta-pendeta. Saya sudah doa, Pak, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Saya sudah doakan oleh Pak Stevie juga. Tambah sakit, Pak. Kalau Pak Stevie doakan, tambah sakit, Pak. Nah, perlu ada informasi. Saya agak bercanda ini, tetapi maksud saya, we need more information. Untuk apa? Pada waktu kita memerlukan informasi, itu namanya kita meneliti. Oke, sekarang saya sharing materi yang lalu. Saya sengaja supaya review. Ya, kita review pada perkuliahan kita tanggal 29 yang lalu. Bagaimana membuat proposal skripsi, tesis dengan pendekatan kualitatif. Mungkin hanya 10 menit atau 15 menit. Ya, perhatikan. Kita sudah tahu bersama bahwa penelitian itu kalau membuat judul kualitatif harus satu fokus. Satu kalimat lengkap, fokus. Ya, dan kalimat ini mengandung 3 subfokus. Itu minimal. Kalau S1, 2 subfokus. Itu paper. Kalau 2 subfokus itu 2 paper. Ya, boleh juga S1. Tapi S3 mesti 3 subfokus. Itu. Lalu kata-katanya harus ada tidak boleh ada kata-kata yang lain selain model, pola, landasan, kerangka, acuan, penerapan, aplikasi, dan sebagainya. Tidak boleh ada kata pengaruh, relasi, korelasi, implikasi, relevansi, kasihan, nah sebagainya. Sisi itu kita singkirkan. Tidak boleh ada dalam judul. Oke. Kemudian kita contoh skripsinya yang lalu begini. Temanya seperti ini. Ini satu kalimat, satu subfokus. Kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi sebagai model pengabdian pemimpin gereja misi Kristus sedunia jemaat ASET di Jakarta. Ini satu kalimat lengkap. Ini namanya fokus. Ya, sudah terbaca di sini. Oh, kualitatif ini. Oke. Kemudian pendahuluannya itu apa saja yang kita bahas di pendahuluan? Latar belakang, subfokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, penyataan tesis, asumsi penelitian, penjelasan istilah, kegunaan penelitian, sistematika penulisan. Itu bab 1. Nampaknya STRII membuat, khususnya untuk S1, membuat pendahuluan atau proposal itu hanya 1 bab, yaitu bab pendahuluan. Tapi untuk S2 mesti bab 1, bab 2, bab 3. Supaya bab 4, 5 sudah gampang. Sudah tidak memakan waktu. Tinggal action penelitian dan pengkajian serta penutup. Memang demikian. Oke, kita lewat. Kemudian apa latar belakang masalah? Kita tahu bahwa latar belakang masalah seperti judul ini, masalahnya apa? Yang saya masih ingat menjawab pertanyaan saya itu Satria. Ya, apa sebenarnya masalah dari judul? Dari judul itu nampak masalah. Coba ya, kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi sebagai model pengabdian pemimpin gereja misi Kristus sedunia jemaat X di Surabaya. Apa masalahnya? Masalahnya yaitu pengabdian pemimpin gereja. Ada apa ya, kurang mengabdi karena terlalu pengap-pengap, atau ada problem pengabdian, ada hambatan pengabdian, ada pengertian keliru tentang pengabdian, ada kekurangan pengertian tentang pengabdian. Dan itu kita uraikan di bab 1 latar belakang masalah. Oke, lewat. Kemudian subfokus. Ini ada 3 subfokus ya. Saya misalnya gini, pemimpin teokrasi Rasul Paulus satu subfokus. Lalu kemudian teokrasi sebagai model pengabdian pemimpin gereja, subfokus 2 juga. Lalu penerapan kepemimpinan teokrasi sebagai subfokus 3. Ini untuk kualitatif.
Dari fokus ini muncul juga yang namanya rumusan masalah. Tak ada yang baru, hanya hitungan 2 menit. Apa arti hanya mengubah? Yang tadi nih, yang 3 ini diubah. Tambah kata tanya dan tanda tanya. Ya, apa arti tanda tanya? Lalu bagaimana tanda tanya? 3, bagaimana menerapkan? Jadi tidak ada yang baru. Tidak boleh ada yang baru. Yang baru pasti kecelakaan, pasti keliru. Kemudian dari rumusan masalah kita ubah lagi hanya hitungan 1 menit. Copy, hilangkan, tan hilangkan kata tanya, tambah dengan untuk dan supaya. Untuk mengetahui apa supaya apa, untuk bla 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 supaya apa, dan untuk bla 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 supaya apa. Dan semua ini konsisten. Dan ini semua bicara soal judul. Judul semua dibahas dalam rumusan subfokus, rumusan masalah, tujuan penelitian. Tak ada yang baru, tak ada yang asing. Mesti yang ini, tidak boleh ada yang asing. Nanti kita tambah aja supaya apa, supaya apa, supaya apa. Itu kita sendiri yang bisa kembangkan. Oke. Okay? Kemudian pernyataan tesis. Pernyataan tesis seperti ini. Jadi pernyataan tesis seperti mengulangi judul, tetapi itu satu hal yang absolut. Sesuatu pernyataan yang mutlak. Bahwa kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi mendasari dan meningkatkan pengabdian pemimpin gereja misi Kristus dunia Jemaat X di Jakarta. Ini karena kan masalahnya kan masalah kurangnya pengabdian, salah pengertian pengabdian, dan lemahnya pengabdian. Oh, dengan tesis ini, maka tidak hanya meningkatkan, melainkan saya meletakkan dasar bagi peningkatan pengabdian. Oke, itu tesis. Kemudian asumsi penelitian itu berkenaan dengan kitab-kitab ya, kita berasumsi. Mengapa bertolak dari Filipi? Karena Filipi firman Allah adalah Alkitab firman Allah. Filipi itu berotoritas dan Filipi itu ada tentang kepemimpinan teokrasi. Nah, itu yang kita bahas. Oke. Kemudian penjelasan istilah silakan yang dijelaskan itu istilah-istilah yang ada kata kunci. Namanya kata kunci dari judul. Itulah yang kita jelaskan. Kepemimpinan, teokrasi, model, dan pengabdian. Itu kata-kata kunci di judul, itulah yang kita jelaskan di dalam penjelasan istilah. Kemudian kegunaan penelitian itu pertama baik kemajuan ilmu pengetahuan, beritahu bahwa penelitian saya ini akan menambah literatur khususnya literatur teologi, literatur kepemimpinan, literatur gereja, literatur kepemimpinan, literatur biblical karena itu Filipi, literatur teologi. Lalu ini bisa juga untuk materi sekolah-sekolah tinggi teologi dan bisa untuk pengembangan pemimpin gereja, bisa untuk kemajuan peran pemimpin gereja, ya, dan untuk pencapaian peneliti sendiri. Itu ya. Lalu sistematika. Sistematika kita mesti menjelaskan secara narasi. Semuanya harus dalam bentuk. Bab 1 penulis menyajikan, membahas mengenai latar belakang masalah, fokus, rumusan masalah, maksud dan tujuan, penjelasan istilah, dan seterusnya. Dan hal-hal ini merupakan landasan pembahasan pada kajian-kajian bab-bab selanjutnya. Pada bab 2 penulis ya itu namanya sistematika penulisan. Oke. Saya pikir lalu bab 2 ada kajian teoritik apa sesungguhnya. Ini dia. Kajian teoritik. Jadi diurailah bab 2 itu. Jadi ini yang subfokus 1 diurai. Subfokus menjadi A, subfokus 2 diurai B, subfokus 3 diurai C. Menjadi bab 2. Nggak ada yang baru. Kemudian metodologi biasa. Ini sifatnya umum. Apa tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian di mana, latar belakang penelitian, mengapa, metode dan latar belakang ini menyangkut apa ya? Menyangkut latar belakang lembaga itu, tempat kita teliti, kapan berdirinya, kemudian siapa pemimpinnya, bagaimana kemajuannya, hambatannya, apa saja. Lalu kemudian yang ini metode dan prosedur penelitian, data dan sumber penelitian, teknik dan prosedur pengumpulan data, analisis dan tafsiran data. Terakhir, memeriksa keabsahan data. Itu bab 3. Bab 4, hasil penelitian, sama.
Ada pertemuan umum, yaitu sejarah lembaga, perkembangan terkini, visi misi, dan seterusnya. Nah, temuan khusus itu sesuai dengan apa? Subfokus 1, subfokus 2, subfokus 3. Oke. Kemudian pembahasan sama juga. Pembahasan sama. Nanti saya pikir saya akan kirim ini di grup supaya menjadi acuan. Contoh ini saya kirim di grup. Oke. Dibahas. Terakhir penutup sama juga. Penutup mengandung dua hal, kesimpulan dan saran. Kesimpulan subfokus 1 disimpulkan, subfokus 2 disimpulkan, subfokus 3 disimpulkan. Kemudian apa? Rekomendasi, saran. Subfokus 1 sarannya apa? Subfokus 2 sarannya apa? Subfokus 3 sarannya apa? Ya. Oke, itulah. Sekian. Terima kasih. Oke, berarti kita memakan waktu 15 menit. Sekarang kita ke kuantitatif. Walaupun mungkin Bapak Ibu tidak banyak di antara kita yang mengadakan penelitian kuantitatif. Tetapi karena ini kuliah maka perlu menyampaikan. Dan andai kata satu waktu Bapak Ibu mau mengadakan penelitian kuantitatif, ada pola, ada contoh, dan saya pikir saya tidak berhutang. Minimal saya pernah menyampaikan atau memberitahukan. Nah, ini eh, penulisan judul proposal skripsi tesis dengan pendekatan kuanti. Kuanti itu jumlah, kuali itu mutu, kuantitatif. Oke, ini contoh saja. Ada di buku saya. Kalau Bapak Ibu memang begini, saya sudah sampaikan. Tiap-tiap kita yang S1 perlu memiliki 2 atau 3 buku metode penelitian. Wajib. Wajib hukumnya. Itu mesti. Kenapa? Karena ini menyangkut teknis. Kita bisa buka-buka terus. Tidak bisa menghafal gitu. Tidak bukan ini bukan buku hafalan. Ini buku teknis. Seperti petunjuk mengoperasikan televisi. Ada buku petunjuk. Kalau Bapak Ibu membeli kereta, bagi orang Malaysia kereta, bagi orang Indonesia mobil, ada buku petunjuk mobil. Membeli radio pun ada buku petunjuk. Demikian pula membuat penelitian. Mesti ada buku petunjuk. Karena itu saya mengusulkan Bapak Ibu wajib pergi ke Gramedia, pergi mencari 2-3 buku metodologi penelitian. Wajib. Ya, oke. Sekarang ciri-ciri judul penelitian dengan pendekatan kuantitatif. 1, judul itu lebih dari 2 variabel. Lebih dari 2 variabel. Ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi. Variabel terikat, variabel yang dipengaruhi. Contohnya pengaruh pemilihan umum presiden terhadap harga bahan pokok di pasar umum. Itu. Jadi harga bahan pokok di pasar umum namanya variabel terikat karena dipengaruhi. Variabel bebas yaitu pemilihan umum, pemilihan presiden tanggal berapa yang lalu, 14 Februari yang lalu. Jadi, atau saya berikan contoh, pengaruh pola hidup sehat terhadap prestasi studi. Ya, enggak sakit-sakit karena pola hidup. Itu namanya variabel bebas dan variabel terikat. Memang nanti di S2, S3 ada variabel intercedent, ada variabel pengantara, ada variabel banyak variabel. Tapi setidaknya dasarnya 2 variabel. Nah, kalau kuantitatif, judulnya itu satu susunan sejumlah variabel. Susunan sejumlah variabel. Tapi kalau kualitatif, satu kalimat ya fokus, satu subfokus yang di dalamnya mengandung. Kalau skripsi 2 subfokus, kalau tesis 3 subfokus, kalau disertasi pun 3 subfokus. Jadi susunan variabel apa contohnya? Variabel marah, kemarahan. Jadi pengaruh kemarahan, latar belakang pendidikan terhadap kualitas mental seseorang.
Pendidikannya kurang. Dia kemarahannya kuat. Pendidikan kurang. Mempengaruhi mentalitas. Itu namanya susunan dari 3 variabel. Oke, nanti saya berikan contoh lebih jauh lagi. Ini kan contoh yang saya muncul aja di pikiran saat ini tanpa disiapkan. Nah, biasanya sarjana itu 2 variabel, master 3 variabel, doktor minimal 4 variabel. Master tesis itu minimal 3 variabel. Sarjana skripsi minimal 2 variabel. Contoh 2 variabel, hubungan antara penginjilan dan pastoral di gereja A. Ya, itu namanya 2 variabel. Oke. Kalau 3 variabel, bagaimana Pak? Kita bilang begini, eh, biasanya itu pengaruh atau korelasi. Ya, kalau hubungan dan atau korelasi itu sama. Tapi kalau ini pengaruh, misalnya pengaruh kemiskinan, kesehatan masyarakat terhadap mutu sekolah di desa A. Mutu sekolah di desa A. Itu seperti itu boleh. 3 variabel. 4, 5 variabel oke. Makin banyak variabel, makin sulit. Itulah bisa ke dokter. Nah, kata-kata kunci untuk judul penelitian pendekatan kuantitatif, ya ada kata hubungan, kata korelasi, kata pengaruh, kata implikasi. Itu mesti ada. Oke, sekarang contoh judul tesis. Contoh judul tesis. Pengaruh latar belakang pendidikan, kompetensi, kompetensi, motivasi terhadap kinerja hamba Tuhan di lingkungan sinode gereja X. Ada berapa variabel Bapak Ibu sini? 1. Variabel pengaruh latar belakang pendidikan. Misalnya SD, SMP, dia sekolah sampai tingkat berapa, sampai jenjang apa, itu namanya latar belakang pendidikan. S1 Pak. Oke. Lalu dia punya kompetensi apa? Dia punya kompetensi apa sebagai hamba Tuhan? Pandai khotbah. Kompetensinya apa? Pandai mempermainkan musik. Main musik. Pandai memetik gitar. Nah, bukan memetik bunga di gitar. Pandai memetik gitar dengan melodi dan sebagainya. Ya. Kemudian motivasinya 3 variabel. Ada 3 variabel. Motivasi hamba Tuhan terhadap kinerja hamba Tuhan di lingkungan gereja sinode gereja X. Ada 4 variabel. Ada 4 variabel. Variabel terikatnya kinerja hamba Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa masalahnya? Masalahnya kinerja hamba Tuhan. Gitu, gampang sekali. Dan itu langsung terbaca. Masalahnya kinerja hamba Tuhan. Kenapa? Kinerjanya, mohon maaf ya, mungkin ya sulit Pak. Khotbahnya nggak bagus. Dia juga kerjakan banyak pekerjaan yang dia kerjakan harus diajar berulang-ulang. Sudah diterangkan, masih tetap juga diajar berulang-ulang. Kemudian kinerjanya Pak, datang jam kantor jam 8, dia muncul jam 11. Pulang jam 1. Ya, kinerja juga enggak disiplin. Lalu apalagi Pak? Belum lagi dengan hal-hal yang lain. Jadi kita bisa mendaftarkan masalah-masalah berkenaan dengan kinerja hamba Tuhan di gereja. Itulah judul dan itulah masalah. Nah sekarang pendahuluan, ya sama seperti yang saya katakan tadi, kuantitatif sama. Strukturnya terdiri dari 8 item, 8 pokok untuk membuat satu penelitian bab 1 lah. Nah, sekarang sama. Berbicara latar belakang masalah, membahas adanya kesenjangan antara apa yang ada, das sein, dan apa yang seharusnya diharapkan, das sollen. Yang ada itu yang nyata. Ya,
Diharapkan sih 10, tapi nyatanya 7. 7 itu das Sein. 10 itu das Sollen. Das Sollen itu sempurna, ideal, tapi nyatanya das Sein itu ya hanya begitu. Nah, ini prinsip. Sampai S3 pun Bapak Ibu akan bertemu dengan das Sein and das Sollen. Kalau Bapak, biasanya itu dosen-dosen perguruan tinggi ya. Dosen-dosen perguruan tinggi umum. Ya, non-teologi. Dia tanya, das Sein and das Sollen. Mesti ini namanya kesenjangan. Ada kesenjangan. Itu namanya masalah. Misalnya, kinerja hamba Tuhan. Diharapkan hamba Tuhan itu dengan dia bergelar master dan dengan kesaksian lamaran dia, kemudian dengan penampilan dia dan juga dengan background dia. Wow, diharapkan ini dasol hamba Tuhan ini kinerjanya luar biasa. Tapi yang ada dasein kenyataannya di luar kebiasaan. Itu masalahnya. Di luar kebiasaan. Ini namanya masalah. Oke? Beberapa paragraf pertama menyajikan yang ideal. Ya, tentang undang-undang tenaga kerja, undang-undang kerja, kinerja. Pokoknya carilah undang-undang yang berkenaan dengan kerja. Termasuk membahas mengenai etika kerja Kristen. Tentang kinerja. Kinerja menurut iman Kristen. Apa yang ideal? Lalu kinerja menurut pemerintah Indonesia. Apa? Kinerja menurut PBB. Bahaslah itu di 1-2 paragraf halaman pertama bab 1. Dan kita menemukan adanya kesenjangan das Sein and das Sollen. Ya. Menurut peraturan pemerintah, menurut tata dasar gereja, hamba Tuhan kinerjanya mesti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 itu malaikat. Tetapi kenyataannya hanya mencapai ada yang 3, ada hamba Tuhan yang kinerjanya hanya 5, syukur ada yang 6, dan nggak ada yang 9. Wah, why? Ada masalah ini. Ada masalah ini. Masalah yang harus dipecahkan ini. Ya, ada masalah. Itu namanya latar belakang masalah. Itulah yang namanya latar belakang masalah. Oke. Contoh tadi masalah kinerja hamba Tuhan. Oke. Kemudian identifikasi masalah. Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah penyebab terjadinya masalah utama, yaitu masalah kinerja. Apa penyebab-penyebab yang menyebabkan kok hamba Tuhan kinerjanya kok rendah? Kinerjanya rendah. Mengapa? Itu didaftarkan. Itu namanya identifikasi masalah. Dalam kalimat-kalimat pernyataan. Setelah itu, ya, daftarkan masalah-masalah tersebut dalam kaitannya dengan kinerja di lingkungan Sinode Gereja X. Mungkin Bapak Ibu akan menemukan 20 masalah. Wow, terlalu banyak, Pak. Dan kita bisa membatasi. Membuat pembatasan. Pak, yang saya cermati dari 20 masalah ini, saya hanya memilih 6 saja, Pak. Saya mau meneliti 6 masalah. Oke, good. Boleh. Pembatasan masalah. Tadi saya sudah sebutkan tadi. Ini. Ya. Hanya 3 masalah atau 6 masalah. Kemudian rumusan masalah. Gampang juga. Sama dengan kualitatif. Ya, sama dengan kualitatif. Misalnya begini. Pengaruh latar belakang pendidikan, kompetensi, motivasi terhadap kinerja hamba Tuhan di lingkungan Sinode Gereja X. Ada 4 variabel. Maka rumusan masalahnya demikian. Kita lihat dulu konstelasi ini, konstelasi ya. Latar belakang pendidikan mempengaruhi kinerja hamba Tuhan. Lalu kompetensi mempengaruhi kinerja hamba Tuhan. Motivasi mempengaruhi kinerja hamba Tuhan. Ya, ini ada 3 pengaruh. Tetapi boleh jadi latar belakang pendidikan mempengaruhi kompetensi. Dia ya wajar, Pak. Dia nggak pandai khotbah. Kenapa? Diploma 3. Oh, latar belakang pendidikannya diploma 3. Khotbahnya inkompetensi. Wajar lah. Lalu apa lagi?
Ternyata latar belakang pendidikan mempengaruhi motivasi. Kurang motivasi. Kenapa? Oh, hanya diploma 1. Dibandingkan dengan master itu loh. Wah, kinerjanya mantap. Kenapa? Oh, dasarnya kan dia master. Mempengaruhi motivasinya besar. Lalu apa lagi? Pak, motivasi ternyata mempengaruhi kompetensi. Dia punya motivasi kuat sampai dia berkompetensi, berkemampuan. Dan semua ini akan terlihat pada kinerja hamba Tuhan. Ini namanya konstelasi. Konstelasi variabel-variabel seperti ini. Ya, kalau membuat tesis pasti ada gambar begini. Nggak mungkin nggak. Dan gampang banget, sudah tahu ya gampang lah. Oke, tetapi Bapak Ibu harus ingat banyak loh, banyak, 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 banyak. Misalnya saya kembali. Ini, misalnya skripsi, pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kinerja hamba Tuhan. Ini skripsi. Tambah juga pengaruh kompetensi terhadap kinerja hamba Tuhan. Ini pun sudah bisa, masih skripsi, bisa juga tesis. Tambah lagi satu, doktor. Pengaruh motivasi terhadap kinerja. Ini sudah mulai doktor. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ini makin berat kajiannya. Makin berat kajiannya. Oke? Mari kita. Lalu bagaimana Pak merumuskan masalah? Gampang, ini aja. Hanya buat pertanyaan. Jawab ya. Saya buat pertanyaan begini. Dari judul. Apa pengaruh latar belakang pendidikan pada kinerja? Apa pengaruh kompetensi? Apanya dong? Apa saja? Coba lihat ya. Ini. Apakah latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja hamba Tuhan? Ini yang kita teliti di lapangan. Apakah kompetensi mempunyai pengaruh terhadap kinerja hamba Tuhan? Apakah motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja hamba Tuhan? Mungkin mungkin hapus aja, nggak cocok mempunyai. Langsung aja berpengaruh gitu ya. Lalu apakah latar belakang mempunyai pengaruh atau berpengaruh terhadap kompetensi hamba Tuhan? Apakah motivasi berpengaruh terhadap kompetensi hamba Tuhan? Lalu apakah latar belakang mempunyai berpengaruh terhadap motivasi? 6 ini ya, inilah yang namanya rumusan masalah. Pak, bagaimana hipotesisnya? Ah, inilah hipotesisnya. Nanti saya lompat ya. Tapi ingat ini. Saya lompat dulu. Ini tuh. Kegunaan penelitian dulu. Sudah, kita lewat saja ya. Kita lewat. Kajian teoretik, inilah dia. Yang kita mau cari mau cari buku untuk diterangkan. Yaitu, cari buku, 5 buku. Latar belakang pendidikan mempengaruhi kinerja hamba Tuhan. Cari buku tentang kompetensi. Cari buku tentang kinerja. Kalau mungkin kinerja hamba Tuhan nggak ada buku. Tapi kinerja pasti ada. Cari buku tentang motivasi. Cari buku juga tentang hubungannya dengan kinerja. Cari buku tentang latar belakang pendidikan dan kompetensi. Ini semua buku-buku yang namanya teori. Ya. 6 hal ini adalah 6 teori. Ada 6 teori yang itu diperoleh dari buku-buku namanya kajian teoritik. Lalu B, kita perlu mencari buku-buku yang mungkin sudah pernah membahas judul ini, tetapi mungkin baru 2 variabel, baru 3 variabel, atau 4 variabel, tapi variabelnya tidak sama seperti ini. Misalnya begini, saya tunjukkan. Misalnya seperti ini. Mungkin tidak ini. Mungkin begini. Pengaruh latar belakang pendidikan, kondisi sosial hamba Tuhan itu. Ini lalu ini motivasi ganti gaji, pengaruh gaji terhadap kinerja hamba Tuhan atau salary. Jadi kalau ada judul-judul yang agak mirip-mirip variabelnya, itu yang saya sebut tadi, namanya ada penelitian, hasil penelitian yang relevan. Mungkin ada 2 variabel sama, 3 variabel sama, tapi nggak sama persis. Lalu di bab 2, akhir bab 2, buatlah hipotesis. Biasanya begitu. Tapi nanti pada waktu skripsi, tesis, hipotesis bisa dipindahkan ke bab 1.
Tapi ada juga orang yang tidak memindahkan hipotesis itu tetap di bab 2. Ini di akhir bab 2 ada hipotesis. Seperti apa hipotesisnya, Pak? Gampang. 2 menit. Ya. Hanya pernyataan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja hamba Tuhan. Itu hipotesis. Kompetensi berpengaruh dan seterusnya. Ini hipotesis yang perlu diteliti untuk disimpulkan. Betul, Pak. Kompetensi dia ya mempengaruhi kinerja. Kompetensinya lemah, Pak. Maka kinerjanya lemah. Motivasinya pun lemah, Pak. Waktu buat penelitian, hasil angket, dia angket, motivasinya lemah menjadi hamba Tuhan, Pak. Nggak ada panggilan, disuruh oleh mama papanya. Kinerjanya lemah, Pak. Nggak ada satu keyakinan panggilan Tuhan pada dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Maka ya tidak heranlah dia lemah sekali kinerja. Disuruh-suruh, itu pun kalau mau. Lalu Pak, ya wajar latar belakang pendidikan berpengaruh pada kompetensi, Pak. Kompetensinya lemah, Pak. Kenapa? Karena memang dia hanya tamat SD. Gitu loh. Atau kompetensinya itu hebat. Hebat kompetensinya. Tetapi pendidikannya itu hanya SD. Hanya SD, tapi kompetensinya itu luar biasa. Kenapa? Oh, ternyata dia ikut kursus, ikut pelatihan. Tamat SD tapi ikut kursus, ikut pelatihan. Dan orangnya memang diberikan tanggung jawab. Dan dia terlatih di pengalaman. Jadi inilah hipotesis. Gampang sekali. Tidak ada yang baru. Lalu kita perlu membahas tentang metodologi penelitian. Itu bab 3. Sama dengan kualitatif. Tujuan penelitian, waktu, tempat, metode, perlu populasi dan sampel. Kalau kualitatif tidak mesti ada populasi, apalagi sampel. Ya. Tapi tetap ada lokus. Kalau kualitatif tetap ada lokus penelitian. Namun kalau kuantitatif mesti ada populasi, yaitu sinode gereja X. Sampelnya pendeta-pendeta yang ditabiskan dalam 10 tahun terakhir ini. Itu sampel. Sampel itu perwakilan daripada populasi. Lalu ada teknik pengumpulan data, ada teknik analis data. Kalau teknik pengumpulan data kan itu namanya angket atau questionnaire. Lalu analis data, hipotesis statistika. Mesti ada statistik. Kalau kualitatif tak ada statistik. Kalau kuanti ada statistik. Oke, sekarang ini Pak, hasil penelitian. Ya, hasil penelitian bukan ada yang baru, mengulang yang ada. Ya, kan hasil penelitian meneliti di lapangan dengan menggunakan statistical package for the social science. Ini di apa? Di komputer. Dan kita hasil data yang kita peroleh dari tempat angket itu dikumpul, diolah dan dimasukkan dalam program SPSS yang kita akan mau tahu sini. Ini semua. Maka itu pertanyaan Bapak Ibu harus uraian. Kalau saya ini ya, boleh jadi pertanyaannya itu ada nomor 1 ini bisa 5 pertanyaan, nomor 2 5 pertanyaan, nomor 3 5 pertanyaan, nomor 4 5 pertanyaan, nomor 5 5 pertanyaan, nomor 6 5 pertanyaan. Maka 6 kali 5 30 pertanyaan. Itu saja. Sudah tidak perlu susah-susah. Doa puasa, Tuhan bicara padaku. Itu doa untuk misilah bangsa-bangsa. Tapi untuk kuantitatif tidak perlu doa. Karena itu sebenarnya sudah kita tahu lah. Oke, kemudian ya penutup. Penutup itu sama. Kesimpulannya pengaruh apa? Lalu implikasi. Kalau kualitatif saran, rekomendasi. Tapi kalau kuantitatif dia akan cenderung pada implikasi. Apa implikasi dari latar belakang pendidikan kepada kinerja? Apa implikasinya? Oh, kalau begitu, coba apa implikasi latar belakang pendidikan? Dorong pendeta sekolah. Implikasinya gitu. Memberikan dorongan untuk pendeta sekolah. Lalu, pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Maka kita perlu mendorong pendeta untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.
supaya berkompetensi. Dan juga pengalaman. Pengaruh motivasi, nah ini perlu ada meninjau ulang motivasi. Pertama, mengingatkan panggilan Tuhan kepadanya untuk menjadi hamba Tuhan. Itu memotivasi. Perlu ada peran pemimpin memberi dorongan motivasi. Dan itu nasihat. Implikasi seperti itu. Oke. Saya pikir sudah ya. Sudah selesai. Sekian dan terima kasih.